bagian premi yang diteruskan kepada perusahaan asuransi dan imbalan kesepakatan yang dibagikan kepada perusahaan pihak asuransi. Jadi kita mau diberitahu kepada teranggu, ini loh komisi pihak asuransi begini. Ya, jadi mohon maaf kita mau ditelanjangi. Ya, kemudian bagaimana dengan imbalan komisi agen asuransi jiwa dan umum? Apakah juga ditelanjangi? Kemudian bagaimana dengan multi finance and leasing company, bank yang terima komisi juga? Apakah mau ditelanjangi juga? Ya, bila mana semuanya mau ditelanjangi, ya sudah telanjang sama-sama semuanya. Jadi dibuka semua sama-sama. Bahwasanya komisi asuransi diterima oleh semua pihak sebesar sekian-sekian. Gitu. Jangan cuma pihak asuransi saja yang mau ditelanjangi, kasihan. Kita udah kerjanya banyak, komisi sama, ditelanjangi pula. Oke, pasal 58. OJK harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang usaha perasuransian. Menurut kami, saya pribadi, dalam konteks pribadi ya, Undang-Undang 40 kurang adil bagi usaha dan profesi dalam asuransi yang justru memiliki peran strategis yang tadi Pak Jarod sampaikan dalam mengedukasi, melindungi dan melayani konsumen serta memberikan manfaat kepada perusahaan asuransi dan pemerintah. Selayaknya direvisi. Data penting. Atau diubah kebijakannya dalam ketentuan pada pelaksanaan dalam POJK. Pihak asuransi memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar daripada agen asuransi, bank atau leasing yang tidak memberikan value apapun. Ya, kemudian pihak asuransi harus dilakukan lebih layak dan adil serta dilibatkan dalam setiap penerbitan peraturan sebagai wakil dari konsumen. Hal ini sejalan dengan napas OJK, edukasi dan perlindungan konsumen. Pihak asuransi layak menerima kompensasi yang lebih besar daripada agen dan pihak lain karena kewajiban dan peran pialang yang lebih besar. Perlu didefinisikan perbedaan antara diskon dan komisi. Ini yang perlu saya cantumkan. Diskon adalah potongan premi yang diberikan kepada pembayar premi. Pembayar premi. Kalau kata misalnya si debitur yang bayar, berarti potongan langsung debitur, bukan kepada bank yang dapat komisi. Ya. Pihak yang banyak karena upaya diskon karena upaya diberikan karena upaya risk management, loss ratio yang bagus dan jumlah fleet kendaraan ataupun yang lain-lain. Ya. Diskon akan memberi premi dibayar dan dicantumkan dalam perincian premi transparan. Kemudian, kalau komisi berbeda. Komisi adalah kompensasi yang diterima perantara atas jasa dan upayanya memberikan edukasi, nasihat, pelayanan, penutupan dan penanganan klaim bagi pemegang polis. Pemegang polis menerima value dari intermediary, dari pialang. Jadi, diskon sama komisi harus dibedakan. Kemudian, perlu ditetapkan siapa saja yang akan memperoleh komisi dengan tegas, jelas, dan adil. Semestinya penerima komisi asuransi atau perusahaan perasuransian yang memiliki izin atau lisensi dari OJK memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pelayanan transaksi asuransi dan memiliki kewajiban yang sama seperti perusahaan perasuransi lainnya. Maka praktis nih, rating tarif perusahaan asuransi nasional menengah kecil tidak bisa bersaing dengan joint venture, padahal sesungguhnya mereka bisa bersaing dalam hal biaya operasional dan profit margin. Ya, ini saya sih mendukung Pak Isa bahwasannya PMK 74 sangat-sangat tepat sekali. Formulasinya disampaikan kepada perusahaan asuransi yang menghitung karena masing-masing profit margin beda-beda, loss ratio beda-beda. Ya, kemudian overhead pun beda-beda. Jadi kalau katakanlah misalnya ada dua perusahaan asuransi yang ditawarkan kepada nasabah, Anda pilih Asukamas atau perusahaan Alias, harga sama, semua sama. Jawabannya Anda sudah tahu. Ya, mohon maaf, ini saya pakai sampel langsung dua tadi ya. Kemudian kemarin no diskon tidak ada, ya. Akhirnya perusahaan asuransi menjadikan. Jadi begini, saya punya nasabah, sama saya bilang kan dia minta diskon sama kami kan, sudah nggak bisa kasih diskon Pak. Akhirnya apa? Akhirnya itu nasabah tersebut direkrut oleh perusahaan asuransi, jadi agen perusahaan asuransi. Jadi number of agent di perusahaan asuransi saat ini banyak sekali nambah. Jadi setiap perusahaan asuransi perusahaan A dia apa? Jadi agen lah. Karyawan yang ngurusin asuransi jadi agen. Ya semua itu jadi agen semua. Jadi akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Ya karena hal tersebut. Kemudian maksimum diskon 25% membuat perusahaan asuransi memberikan fee di atas 25 dalam bentuk lain kepada perusahaan multi finance atau leasing company. Syariah ditinggalkan. Ini keluhannya evolusi. Takaful, dia proteksi bahwasannya dia bertahan 25, tidak mau ngasih 25.
artinya leasing company meninggalkan dia mencari perusahaan yang bisa di atas 25. Ini terjadi. Ya. Kapasitas nasional membuat ekonomi biaya tinggi dan memperkecil kapasitas kredit. Jadi ini yang terjadi, bahwasannya perusahaan-perusahaan realisasi Indonesia yang saat ini ada sebetulnya kapasitasnya sama-sama aja, nggak nambah. Jadi artinya kita cuma memberikan kepada perusahaan realisasi tersebut, dan artinya realisasi tersebut membuang juga keluar. Ya. Lanjut, oke. Kita lanjut ya. Selamat datang kepada Bapak. Selamat datang kepada Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Hari Azhar Aziz. Sebelumnya beliau menjabat sebagai anggota DPR Panja Rancangan Undang-Undang Asuransi. Ya, jeda sedikit ya. Selamat datang kepada Pak Hari. Saya persilakan kepada Pak Freddy untuk meneruskan presentasinya. Ya, kemudian praktis lagi, bank boleh menerima diskon dan komisi. Jadi masuk dalam fee-based income, ya, maka memaksa. Ada sebuah bank BUMN yang memaksa perusahaan asuransi dengan meminta 20%, sehingga akhirnya bank pemerintah tersebut dijauhi. Pokoknya kalau ada bankers loss ini, saya tidak mau dukung kamu. Jadi akhirnya apa? Broker keluar. Ya. Kemudian dikarenakan bank dan leasing diperbolehkan menerima komisi dan diskon, maka mereka berupaya memperoleh fee-based income yang sebesar-besarnya dan memaksa konsumen memakai perusahaan asuransi pilihan mereka dengan kondisi minimal dan harga optimal tanpa penantian yang memadai. Konsumen dirugikan. Nah, ini mohon maaf, ini juga solusi saya asal pribadi. Kalau katakan bisa bank ataupun multi finance leasing mau dapatkan fee-based income, ya sudah, dia bekerja sama dengan pialang asuransi yang ada, ya, untuk mendapatkan. Kemudian mengakuisisi pialang asuransi yang sudah ada atau membentuk pialang asuransi dalam mereka sendiri, seperti misalnya Bank Mandiri punya 4 broker, ya, BRI dengan BSM-nya, kemudian Bank Bukopin dengan BDS-nya, ya. Jadi bikinlah kayak begitu, dibandingkan katakanlah misalnya bank tersebut punya dapat fee-based income, akhirnya tidak terlayani nasabah dengan sebaik-baiknya. Ya. Sesungguhnya bagi kami, saya secara pribadi, bagi bank dan leasing company akan lebih menguntungkan bekerja sama dengan pialang asuransi daripada langsung dengan perusahaan asuransi. Kenapa? Karena begini, karena pialang asuransi akan tetap memberikan sharing fee kepada selama konsumen tersebut tetap membeli polis walaupun masa kredit telah berakhir. Telah memberikan selama konsumen tersebut masih beli, kasih fee. Kemudian broker juga akan memberikan polosan bisnis di luar ikatan kredit. Jadi sesungguhnya bank akan mendapatkan fee yang lebih besar bila mana bersama dengan pialang asuransi dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Kalau kata dengan perusahaan asuransi selama masa kredit saja kan, sesudah masa kredit selesai, perusahaan asuransi tidak dapat kalian komisi. Ya, jadi perspektif saya